Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya dari Gorontalo. Ustadz, jadi saya waktu umur 23 tahun saya sudah menikah. Jadi cerita sedikit Ustadz, saya hari ini hadir dengan hati yang masih terluka karena saya baru resmi bercerai bulan April kemarin. Sebelumnya saya wanita karir, saya bekerja di salah satu perusahaan perbankan sama dengan suami saya. Jadi kami satu kantor tapi cabangnya yang beda. Nah, pada saat itu saya harus dituntut untuk berkorban. Jadi kami suami istri yang di satu perusahaan harus salah satu yang berkorban. Jadi satunya yang dinaikkan jabatannya. Jadi saya memilih saya harus berkorban untuk suami saya karena saya pikir suami saya adalah panutan saya dan dia adalah kepala rumah tangga. Nah, pada saat kami menikah Ustadz, saya sering mendapat perlakuan yang tidak enak. Jadi seperti KDRT, terus suami saya suka berselingkuh. Jadi pada saat saya berusia hamil anak pertama, saya sudah diselingkuhi 1 kali. Nah, setelah hamil melahirkan diselingkuhi lagi yang kedua kali. Dan yang ketiga kali saya hamil anak kedua, saya diselingkuh lagi yang ketiga kali. Pada saat saya diselingkuhi, saya pikir saya masih akan tetap memaafkannya karena dia adalah suami saya. Saya pikir manusia itu pasti akan berubah. Karena saya pikir insya Allah dengan niat dan hati saya yang ikhlas menerima saya selalu diselingkuhi, pasti dia akan berubah suatu saat nanti. Tapi makin kesini Ustadz, dalam pernikahan saya pikir sudah tidak ada respect lagi dalam hubungan kami sebagai suami istri. Jadi saya pikir rumah tangga saya ini harus berhenti karena saya pikir anak saya itu udah trauma berat. Ya udah kayaknya sampai sini aja. Saya harus mengalah, saya tidak bisa merubah dia lagi. Saya tidak pernah menerima respect lagi dari suami saya dan saya juga tidak pernah dimuliakan. Saya pikir seperti itu. Tambah lagi dengan mertua saya yang suka ikut campur. Pada saat itu saya kan selalu ditegur oleh mertua mungkin karena terlalu banyak waktu di luar untuk bekerja. Jadi orang tua saya mau tuh saya di rumah aja untuk mengurus suami saya. Jadi saya pikir kan suami saya kan belum mampu bisa menghidupi rumah tangga kami. Jadi saya harus bantu suami saya. Jadi kalau saya tidak bekerja pasti saya akan dibuang. Dan ternyata itu benar Ustadz. Pada saat jatuh hari saya untuk resign dari pekerjaan saya, itu kan sudah 5 tahun. Nah saya baru sebulan resign saya langsung dibuang. Jadi saya tidak dinafkahi lagi. Emang saya udah tidak dinafkahi sudah dari 3 tahun pernikahan. Pada saat itu pernah di dalam mobil itu saya dikatain keluarga kamu tuh miskin. Terus itu yang bikin saya hati saya hancur Ustaz. Sampai mama papa saya tuh menangis. Karena kok seorang suami bilang kayak gitu ya. Jadi saya langsung udah gak bisa saya untuk bertahan lagi. Jadi pada saat kami bertengkar hebat, saya memutuskan untuk bercerai. Baru hari pertama saya udah langsung diusir. Bahkan saya diusir dari rumah saya sendiri. Itu rumah yang dibangun sama suami saya dan atas nama saya. Jadi saya diusir oleh mertua saya. Saya bukan diusir oleh suami saya. Jadi di sini Ustaz saya mau bertanya, bagaimana Islam memposisikan peran mertua dalam rumah tangga anaknya? Bolehkah mertua mencampuri urusan rumah tangga menantu secara berlebihan? Dan apa yang harus dilakukan seorang ibu seperti saya ketika anak saya contohnya mengalami trauma berat akibat menyaksikan kekerasan dari ayah kandungnya? Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman berikan jawaban. Yang pertama tentang sikap mertua terhadap rumah tangga anaknya atau sikap orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Orang tua itu adalah sosok yang harus kita hormati. Orang tua itu adalah sosok yang bisa jadi teladan untuk anaknya. Ketika anaknya menikah, sudah berumah tangga,
memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan pandangan. Sebagai orang tua tidak ada salahnya. Tapi mohon maaf, ketika mertua atau orang tua terlalu berlebihan, ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, maka hal ini sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang Islam anjurkan. Anak sudah menikah, dia punya kehidupan yang baru, dia punya pilihan untuk melangkah pada sikap yang lebih baik. Maka sebaiknya orang tua tidak terlalu ikut campur secara berlebihan kepada anaknya. Kenapa? Karena sikap berlebihan untuk ikut campur terhadap kehidupan rumah tangganya, boleh jadi dari pasangan itu ada yang tidak sreg, ada yang tidak cocok, ada yang tidak sesuai, sekaligus tidak mendidik anaknya untuk tumbuh dalam kedewasaan yang lebih baik. Disebutkan dalam sebuah keterangan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara perkara yang mengangkat seseorang Islamnya baik atau tidak ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kecuali anak itu nanya sama orang tua, Pak, menurut Bapak seperti apa? Bu, menurut Ibu seperti apa? Kalau ditanya, boleh kita menjawab, boleh kita memberikan pendapat. Tapi kalau berlebihan tanpa ditanya, bahkan mohon maaf, ikut campur menentukan pilihan daripada rumah tangga anak kita, khawatirnya terjadi apa yang seperti Mbak Ayu tadi ceritakan. Maka mohon maaf, pelajaran yang lain juga, kita kalau punya mertua harus sayang sama mertua kita. Sebagaimana sayang kita sama orang tua kandung kita sendiri. So pada akhirnya tidak ada perbandingan antara mertua dan menantu. Tidak ada perbandingan antara orang tua kandung dengan mertua. Dua-duanya adalah sosok yang harus kita hormati. Dan sebagai anak, kita juga harus menempatkan diri lebih baik. Saya termasuk orang yang tidak setuju bertahan untuk anak, tapi tidak menghadirkan perbaikan. Kenapa istri harus bahagia? Kenapa ibu harus bahagia? Karena anak yang bahagia tumbuh dari ibu yang bahagia. Rasanya berat anak bisa jadi bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka untuk semua laki-laki di luar sana, termasuk Ahilman, jangan mudah menyakiti hati istrimu. Yang tersakiti bukan hanya hati istrimu, tapi juga yang akan tersakiti adalah anak-anakmu. Karena yang paling sering, yang paling lama, yang punya waktu bersama dengan anak, siapa? Ibu. Ketika engkau bekerja akan tenang, ketika engkau berdagang akan tenang, ketika istrimu bahagia di rumahnya. Maka PR yang pertama ketika ditanya, siapakah suami yang paling baik? Nabi menjawab, suami yang paling sayang kepada istrinya. Ini sumber utama. Sebagaimana engkau perlakukan istrimu, seperti itu juga Allah perlakukan dirimu dalam hidup. Istri itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Jadi siapa yang sering merendahkannya, siapa yang sering menghinakannya, jangan kaget kalau kemudian Allah pun hancurkan kehidupannya. Banyak kita menemukan laki-laki yang sayang sama istri, Allah angkat derajatnya. Ada atau tidak? Ada, dan mohon maaf sebaliknya. Suami yang tidak pandai mencintai istrinya, mohon maaf akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Mbak Ayu, kadang kita harus melepas orang yang menyakiti kita agar kita bisa lebih ikhlas menjalani hidup ke depan. Anak-anak harus tumbuh dalam kebaikan. Yang pertama, hadirkan kehangatan, hadirkan sosok Mbak Ayu dalam kehidupan anak. Jangan pergi menjauh setelah Mbak Ayu disakiti, tapi justru mendekat kepada anak agar dia senantiasa merasa ada ibunya di samping dia. Yang kedua, sibukkan kebersamaan dengan anak. Bikin quality time. Buat dia merasa ibunya hadir terus dalam dirinya. Yang ketiga, cari pendidikan yang baik buat anak. Agar anak diisi pikirannya dengan ilmu.
agar anak tumbuh dengan lingkungan yang baik. Dan yang keempat, doakan. Yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Yang menguatkan anak itu adalah Allah. Yakin Allah tidak mungkin meletakkan cerita apapun dalam kita, kecuali di balik cerita itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Insya Allah. Pada saat kita bercerai itu, orang yang paling mendukung itu ada mertua saya. Jadi dia yang paling bahagia mungkin. Karena saya belum dapat pekerjaan, saya pikir saya harus di rumah terus kan untuk ngurusin anak. Tapi pada saat saya ngurusin anak, saya dibikin jadi kayak pembantu gitu. Padahal saya kan baru sebulan berpindah dari wanita karir ke ibu rumah tangga. Jadi saya juga harus berproses, harus belajar untuk mengurus full dari menjadi ibu rumah tangga. Tapi suami saya emang mungkin karena dia emang gak pernah respect sama saya, jadi sikapnya makin menjadi pada saat saya sudah tidak bekerja. Jadi saya pikir, oh ternyata gini ya kamu, aku udah berani berkorban tapi kamu buang lagi kan. Mama, papa di mana? Terus aku bilang, masih kerja sayang, gitu. Jadi saya bilang, nanti ya kita main-main sama papa, walaupun kalau kakak Kiara sama adik main sama papa, mama nanti mau kerja dulu ya, jadi nggak bisa main sama-sama, jadi minta maaf ya. Jadi pada saat ikut kajian hati ini saya merasa udah plong, udah nggak ada lagi yang perlu diceritain. Mungkin ini yang terakhir diceritain tentang masalah saya, tapi insya Allah saya bisa jadi wanita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Putri Una. Pekerjaan saya seorang disc jockey. Sebelumnya izinkan saya bercerita dahulu, Pak Ustadz. Jadi sekarang ini saya ibu tunggal. Anak saya laki-laki umur 7 tahun. Saya pernah menikah namun hanya berjalan selama 4 tahun karena kita berbeda prinsip. Akhirnya kita bercerai dan hak asuh jatuh ke tangan saya. Jadi sebelum menikah juga saya memang sudah berjuang untuk diri saya sendiri dan berbakti juga ke orang tua saya. Dan sekarang tambah saya harus menafkahi anak saya dari hasil pekerjaan saya sebagai seorang DJ. Sebenarnya DJ ini bukan termasuk salah satu cita-cita saya, Pak Ustadz. Tapi saya ini memang sangat mencintai dunia seni. Nah, di dunia DJ ini alhamdulillah saya bertemu dengan banyak orang yang baik. Juga dalam penghasilan saya juga meningkat. Dan saya sering dapat banyak saweran begitu, Pak Ustadz. Ya, saya bekerja benar lillahi ta'ala untuk keluarga saya, Pak Ustadz, untuk orang tua, untuk anak. Saya menyekolahkan anak saya di sekolah yang bagus, mengaji, dan saya juga baru pulang umroh bersama keluarga besar dan anak saya. Dari sini tuh banyak obrolan-obrolan, omongan-omongan orang kepada saya mengenai saya pergi umroh dari uang penghasilan pekerjaan saya gitu. Nah, ada kejadian waktu saya pergi umroh, saya naik bus dan bus saya itu kecelakaan, Pak Ustadz. Nah, pada saat sampai di Mekah, saya naik bus ini bagus sekali, Pak Ustadz. Saya sempat berseru dalam hati saya gini, wah alhamdulillah ya sekarang saya sudah mampu nih begitu. Pergi bersama keluarga, wah busnya bagus banget. Tapi gak lama dari itu bus itu kecelakaan, Pak Ustadz. Dan saya harus pindah ke taksi, bahkan taksinya AC-nya pun gak ada, Mbak Teh. Dan kita sempit-sempitan. Nah, saya sempat berpikir, wah apakah ini teguran buat saya karena saya sombong sama diri saya barusan di dalam hati, atau ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Saya pernah mendengar hidup yang baik itu berasal dari rezeki yang halal dan sehat. Dari situ saya juga pernah dengar cerita bahwasannya orang yang kaya raya hidupnya berkelimpahan namun memiliki anak yang tidak berbakti dan tidak soleh dikarenakan memiliki rezeki dari hasil yang tidak baik. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah dari hasil pekerjaan saya ini berkah untuk keluarga saya dan terutama juga untuk anak saya, dan apakah kira-kira kejadian yang terjadi di Mekah soal bus itu
adalah teguran atau hanya ujian semata? Bagaimana cara saya mengetahuinya? Terima kasih. Kak Una misal dalam kesendirian merenung, berpikir bahwa sebenarnya ini bukan jalan yang saya inginkan. Pernah gak minta sesuatu sama Allah agar dipilihkan atau digantikan dengan pekerjaan yang lain begitu? Saya sudah pernah mencoba istiqorah Pak Ustadz. Tapi saya nggak tahu, saya tidak peka bagaimana cara Tuhan bagaimana cara Allah memberi jawaban ke saya begitu. Jadi saya sedih Pak Ustadz kalau ada orang-orang yang bilang bahwasanya pekerjaan saya ini pekerjaan yang kurang baik gitu. Tapi nyatanya saya benar-benar selalu berdoa, ya Allah berkahi hamba dengan berkelimpahan, dengan rezeki yang baik, halal dan tidak berbahaya. Iya, Ahilman meyakini bahwa ada seorang ibu yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya, yang semuanya serba berat, yang semuanya tidak mudah untuk bisa dilepaskan. Kalau ditanya apakah pekerjaan yang hari ini dijalani adalah pekerjaan yang baik atau tidak, tentu jawabannya kita tahu. Pekerjaannya memang sangat dekat dengan hal-hal yang rentan dan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi kita harus terus berusaha keras agar pelan-pelan kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak baik dalam pandangan agama kita. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik. Keyakinan di hati harus terus kita tumbuhkan. Dunia ini tempat capek. Dunia ini tempat lelah. Istirahatnya nanti di surga. Dunia ini penjara bagi mereka yang beriman. Kenapa? Karena begitu kerasnya dunia yang dihadirkan. Maka urusan harta ada 3 yang harus kita perhatikan. 1, sumbernya. 2, pengelolaannya. 3, dibelanjakan kemana harta tersebut. Jangan khawatir, rizki itu sudah dijamin. Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum layamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan sebelum habis sempurna jatah rezekinya. Kadang kita butuh keberanian untuk melepas sesuatu yang tidak baik agar Allah siapkan pengganti yang lebih baik. Untuk melepas itu kadang gak mudah. Memang berat. Apalagi kita merasa belum ada gantinya. Apalagi tuntutan hidup juga makin berat. Tapi Kak Una dan semua pemirsa yang sekarang lagi dilema untuk melepas yang tidak baik itu pelan-pelan. Bikin target. Bikin batasan waktu. Harus sampai kapan? Agar nanti Allah mudahkan. Karena di antara orang yang akan ditolong oleh Allah adalah orang yang mau berhijrah di jalan Allah. Di antara orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mau berubah di jalan Allah. Jadi ingat, harus ada niat untuk berubah itu. Harus ada tekad untuk berpindah menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa AA? Iya, karena kita ingin yang kita bawa baik tumbuh dalam kebaikan. Betul? Mohon maaf, di antara akibat dari harta haram itu, harta haram tidak akan membawa berkah dalam kehidupan. Tidak akan tumbuh daging dari sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak baik. AA terkait dengan kejadian saya ketika umroh, kira-kira itu apa? Dalam hidup ini kita mengenal 2 hal. 1 ada yang namanya teguran, 2 ada yang namanya ujian.
Teguran itu terjadi jika sebelumnya ada dosa atau kesalahan yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Maka namanya apa? Teguran. Tapi kalau ujian, jika seseorang berada dalam ketaatan dan Allah ingin meninggikan derajatnya dalam kehidupan. Tergantung kita lihat seperti apa. Karena Allah mengujimu 2 hal tujuannya. 1, menghapuskan dosamu. 2, mengangkat derajatmu. Dan ingat ya, ini jawaban buat kita, bukan buat orang lain. Jadi kalau ada orang yang bertanya sama kita, dia dapat teguran, kita bilang, ini mah kamu banyak dosa, makanya istighfar gitu kan. Tapi kalau kita yang lagi dikasih ujiannya, iya lagi diangkat derajat saya. Jadi ini versinya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Dua-duanya untuk kita. Kalau kita merasa punya dosa sebelum ini, berarti teguran untuk kita. Tapi kalau kita berada dalam ketaatan, ini pun cara Allah meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan semua yang sedang dilema urusan rezeki, semoga Allah cukupkan rezekinya. Ada satu doa untuk Kak Una dan untuk semua pemirsa, agar kita dicukupkan dengan rezeki yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Doanya baca setiap hari Jumat ba'da asar. Doa ini agar kita dicukupkan dalam urusan rezeki. Mudah-mudahan Kak Una terus semangat, dan insya Allah Allah akan mengarahkan kepada yang terbaik selama kita berjalan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Titik balik kehidupan aku itu saat aku punya anak sih. Jadi dulu aku tuh pribadi yang mungkin cuek, aku nggak terlalu dekat sama Allah. Aku masih main kesana kesini. Tapi sejak aku punya anak, aku tuh berubah. Karena buat diriku dan buat anakku juga, aku lebih mendekatkan diri sama Allah. Setelah curhat sama Ustadz, aku lega banget. Karena jawabannya itu memang pasti aku harapkan dari orang yang benar-benar memiliki ilmu tentang itu gitu. Dan sebenarnya ikut kajian ini adalah salah satu keinginan aku, dan ini adalah kajian pertamaku. Semoga setelah ini aku bisa ikut kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dari Bogor. Saya mau sedikit bercerita. Saya punya anak yang berumur 7 tahun kurang. Anak saya itu dibilang super aktif. Jadi setiap hari itu dia itu pasti ada tingkah atau ulah yang memicu emosi saya meledak-meledak. Sebenarnya saya tidak mau emosi saya yang meledak-meledak ini sampai memukul. Sebenarnya itu hanya untuk mendidik anak saya supaya menjadi anak yang baik dan soleh seperti aturan rumah gitu ya. Jadi saya suka bersuara keras ke anak. Jadi mungkin anak saya juga akan ikut-ikutan saya karena melihat saya seperti itu. Anak saya itu bisa saya tuh jika anak saya itu tantrum setiap apa yang dia inginkan itu dia pasti akan menangis tantrum sekeras-kerasnya. Sampai orang tua
yang ada di rumah sebelah saya itu sampai menengahi anak saya supaya jangan gitu. Takutnya nanti anak akan dendam kepada saya. Menengahi boleh, tetapi jangan sampai membuat anak itu biasa berlindung kepada neneknya. Setiap saya akan mengajarkan tata cara dan lain-lainnya gitu. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana cara kontrol emosi agar saya tidak meledak-ledak. Terus saya takut anak saya itu akan dendam gitu ke saya, terus akan menyalurkan kalau dia emosi tuh ke teman-temannya atau ke siapa gitu, Ustaz. Baik Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah kita orang tua yang mungkin tidak tahu seperti apa karakter anak kita. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah kita orang tua yang tidak tahu kelebihan anak yang Allah berikan kepadanya. Maka kalau Ahilman mungkin belajar ya untuk menghadirkan ilmu parenting berdasarkan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumus 3x7 mendidik anak. 0-7 didiklah anakmu seperti raja. 8-14 didiklah anakmu seperti tawanan. 15-21 didiklah anakmu seperti sahabat. Biasanya memang anak-anak 7 tahun ke bawah itu dalam proses yang cukup luar biasa. The golden age yang benar-benar harus benar-benar kita pastikan. Tapi dari sisi lain mungkin ibu coba lakukan 3 hal ya. 1, sering-sering mencium ubun-ubun anak. 2, sering-sering mengusap kepala anak. 3, sering memeluk anak. Dan yang paling penting doain. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak-anak kita semua tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saya Mirna dari Semplak Bogor. Saya ingin bercerita tentang bapak kandung saya. Dari kecil keluarga saya broken home sebelum saya masuk sekolah dasar. Sampai pada tahun 2015 mama saya kembali ke Yang Maha Pencipta. Saya punya ayah kandung dan sampai sekarang pun masih hidup. Tapi saya tidak mempunyai peran itu dari saya usia dini. Karena dia tidak peduli sama sekali dengan saya. Sampai saya menikah pun saya memakai wali hakim. Karena saya sangat membenci beliau. Dia tidak menafkahi saya dari sejak dini. Di tahun 2022 Hari Raya Idul Fitri, saya mengunjungi beliau. Saya mengajak beliau untuk ziarah ke makam mama saya. Ayo Pak, kita berziarah. Nanti saja. Begitupun dengan mama tiri saya. Setiap saya ke sana tahun 2022 saya sempat menginap di bulan Ramadan. Tidak ada etika baiknya kalau saya datang. Dan saya pun sampai lelah untuk mengunjungi beliau. Hati saya rindu hati saya. Cuman hati saya sangat membenci, tapi saya rindu. Apakah saya berdosa membenci seorang ayah kandung, sedangkan sikap dia tidak peduli dengan saya dan dianggap saya tidak pernah ada dalam keluarganya? Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman sangat merasakan seperti apa perasaan Mbak Yulia karena pernah kecewa dengan laki-laki yang seharusnya jadi rumah, tapi malah kemudian jadi laki-laki pertama yang mengecewakan dalam hidup. Yang pertama, nasihat AA,
Untuk semua para ayah, belajar ya jadi ayah yang baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunafsiranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungannya lah dalam hal ini, maka orang tuanya lah dalam hal ini, maka ayahnya lah yang menyebabkan seperti apa tumbuh kembang seorang anak ketika nanti dia beranjak dewasa. Disakiti oleh orang tua itu traumanya sangat dalam. Apalagi anak perempuan. Cinta pertamanya siapa? Ayah. Maka untuk para ayah, khususnya yang punya anak perempuan, belajar jadi sosok laki-laki terbaik. Karena ternyata sosok perempuan akan tumbuh menjadi perempuan yang seperti apa ke depannya, tergantung bagaimana kehadiran ayah di masa kecilnya. Nasihat yang kedua, Teteh, kalau ditanya berdosa atau tidak, tentu seorang anak bagaimanapun keadaan ayah, orang tua, harus tetap menyiapkan ruang di hati untuk memberikan rasa maaf walaupun berat. Bagaimanapun ada darah beliau yang mengalir di darahnya Teteh. Maka pelan-pelan, walaupun berat memang, coba memaafkan, coba cari alasan, punya inisiatif untuk menjalin lagi kebaikan. Kalau Teteh merasa berat untuk menyambungkan, cari pihak ketiga sebagai penyambung atau perantara untuk mengakurkan. Semoga dengan kajian hati, Teteh berani bercerita sama kita, ayah juga menyaksikan. Semoga setelah acara ini dua-duanya saling melembutkan hati. Teteh pelan-pelan untuk tidak membenci, Bapak pelan-pelan memperbaiki diri sebelum terlambat, sebelum semuanya selesai dan usai. Ada hadis yang mengatakan, kalau engkau sedang kesal sama seseorang, marah kepada seseorang, berapa waktunya? 3 hari. 3 hari ini punya makna sebenarnya. Hari yang pertama untuk terima kalau kita sakit hati. Hari kedua untuk mencari alasan agar kita bisa memaafkan. Dan hari ketiga adalah hari terakhir untuk kita menyampaikan, aku maafkan dan berdamai dengan semua kesalahan. Dan ingat ya, kenapa dalam Islam kita tidak boleh membalas orang yang menyakiti kita? Karena biarkan Allah yang membalasnya. Setuju? Allah tahu gak sakit hati yang kita rasakan? Allah tahu gak air mata yang keluar atas sakit yang kita rasakan? Tahu. Jangan sampai tangan kita yang membalas kelakuannya. Cukup Allah yang menghitung semua kelakuannya. Teteh jangan benci ayah. Justru ayah salah, ayah banyak dosa. Semoga kebencian di hati Teteh pelan-pelan pudar dan hilang. Doakan semoga ayah berubah sebelum ajal menjemputnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga hari ini kita semua banyak mendapatkan kebaikan dan insya Allah banyak mendapatkan pelajaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang diuji dalam hidupnya, baik ujian rumah tangganya, ujian di keluarganya, ujian anak-anaknya, ujian rezeki pekerjaannya, kuatkan hati dan tubuh kami untuk menghadapi setiap ujian yang Kau berikan kepada kami. Berikan jalan keluar terbaik untuk kami atas setiap masalah yang sedang kami hadapi. Lapangkan urusan kami, mudahkan jalannya untuk kami. Ya Allah, temani kami, bersamai kami. Jangan tinggalkan kami. Sayangi kami dalam kasih sayang-Mu. Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun. Asalkan semua ujian itu adalah cara-Mu mendekati kami. Cara-Mu merindukan kami. Ya Allah, jika dunia ini adalah titipan, titipkan kepada kami yang baik-baik. Jika dunia ini adalah titipan, titipkan kepada kami sesuatu yang berkah. Cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ya Allah, cukup letakkan dunia di tangan kami. Jangan Engkau simpan dunia di hati kami. Cukup hanya Engkau di hati kami, agar kemudian hati ini diisi dalam kebaikan kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.